Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sisa kepulan asap kebakaran masih terlihat di kantor ATR BPN Brebes. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik pada kulkas. Dampak penambangan pasir liar setengah dari lokasi pemakaman di Desa Kali Cupak Kidul, Banyumas, hanyut terkena erosi sungai. 4 pria tua di Purbalingga ditangkap polisi karena mencabuli remaja berusia 14 tahun hingga korban hamil. Pasca terbakar pekan lalu, kepulan asap masih terlihat dari kantor ATR BPN Brebes Minggu pagi. Petugas mengerahkan tali tambang untuk menarik lemari baja berisi dokumen yang menjadi titik api. Sisa kepulan asap masih terlihat dari gedung ATR BPN Brebes Minggu pagi. Diduga kepulan asap bersumber dari dokumen sertifikat dalam lemari baja yang ikut terbakar. Upaya penyemprotan dan pendinginan tidak mudah karena akses lemari baja sulit dijangkau. Petugas akhirnya menarik lemari baja menggunakan tambang. Setelah dievakuasi, petugas menyemprotkan lemari baja agar titik api bisa dipadamkan. Asap ini timbul karena sisa-sisa daripada kertas yang pada saat pertama penanganan kebakaran itu masih ada sedikit bara yang berada di dalam pada kabinet ini, lemari ini, tetapi posisinya yang susah dijangkau untuk penyemprotan. Tertempat tumpukan juga. Nanti memang kemarin pada saat kita selesai penanganan itu masih ada sisa sedikit asap. Nah, kondisi ini yang memicu menjadi bara lagi yang berakibat karena tiupan angin. Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes Jumat ini hari terbakar. Akibatnya sekitar 6.000 sertifikat jadi program pendaftaran tanah sistematis lengkap hangus ludes terbakar. Api dengan cepat merembet ke belasan ruangan yang berisi dokumen pertanahan. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Sementara tim lapor Polda Jawa Tengah mengumpulkan sisa-sisa kebakaran untuk mengungkap penyebab kebakaran. Dari keterangan saksi, dugaan sementara api bersumber dari kulkas yang berada di salah satu ruangan. Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah mendatangi lokasi kebakaran gedung ATR BPN Brebes Sabtu pagi. Tim memeriksa dan mengumpulkan sisa dokumen yang terbakar. Selain itu, tim juga memeriksa sejumlah saksi pegawai BPN yang bertugas saat kebakaran terjadi. Berdasarkan keterangan saksi, dugaan sementara api bersumber dari kulkas tempat penyimpanan dokumen arsip yang ikut terbakar. Dari lapor sendiri, dari lapor Polda Jawa Tengah sudah hadir. Saat ini kami tinggal mengumpulkan para penanggung jawab ruangan atau mengetahui sisi-sisi ruangan. Karena kita untuk menentukan di mana spot awal api itu terjadi. Kita tinggal mengikuti bagaimana perkembangan dari proses penyelidikan lapor. Kita menggunakan scientific investigation. Cepat atau lambat segera kita pastikan penyebab daripada kebakaran tersebut. Artinya sampai sekarang belum ada dugaan sementara ya? Dugaan-dugaan kalau keterangan saksi katanya dari kulkas, tapi itu keterangan saksi. Kebakaran kantor ATR BPN sempat diwarnai insiden pingsannya kepala kantor ATR BPN Brebes. Ia begitu sok mendapati seluruh dokumen pertanahan ludes dilalap si jago merah. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Seorang pria di Kelurahan Panganrejo, Kabupaten Purworejo tewas tercebur ke dalam sumur sedalam 15 meter. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi sumur dalam dan sempit. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, PMI dibantu warga langsung mengevakuasi korban begitu mendapat laporan warga. Namun proses evakuasi berlangsung tidak mudah karena kondisi sumur sempit dan dalam. Korban bernama Samsiah, berusia 89 tahun akhirnya bisa dievakuasi. Selama ini korban hidup sebatang kara tanpa sanak saudara. Korban pertama kali ditemukan warga yang kerap memberinya makan. Diduga korban terperosok ke sumur saat berjalan lantaran kondisi matanya mulai rabun. Polisi memastikan korban tewas karena murni kecelakaan sehingga jenazah dimakamkan warga. Identifikasi tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
karena keadaan Sabina ini sudah tua, umurnya juga 7 tahun, kelihatannya juga ukuran, dia itu tinggal sendirian di sana. Sementara di Boyolali, seorang nenek bernama Martiah berusia 73 tahun ditemukan tewas di sumur sedalam 17 meter di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel. Proses evakuasi juga berlangsung dramatis. Tim reaksi cepat butuh waktu hampir 1 jam untuk mengevakuasi korban dengan tali dari dasar sumur. Korban sebelumnya dinyatakan hilang oleh keluarga sejak Sabtu pagi. Korban pertama kali ditemukan anaknya saat melihat sandal korban di dekat sumur. Tidak ada tanda bekas kekerasan pada tubuh korban sehingga jenazah langsung dimakamkan pihak keluarga. Puluhan makam di pemakaman umum desa di Kabupaten Banyumas hilang terbawa erosi aliran sungai akibat tanggul sungai hanyut terbawa erosi. Diduga aktivitas penambangan pasir liar di sungai yang menjadi penyebab terjadinya erosi. Pemakaman umum desa Kali Cupak Kidul di Kecamatan Kali Bagor Banyumas kini hanya tinggal separuh akibat erosi tanggul sungai. Lokasi pemakaman memang berdekatan dengan aliran sungai sehingga bila terjadi erosi pada tanggul sungai, pemakaman pun ikut terbawa erosi dan jenazah pun ikut terbawa arus sungai. Dalam 5 tahun terakhir sebanyak 50 makam hilang secara perlahan. Tak hanya area pemakaman yang hanyut terbawa erosi, namun lahan pertanian warga juga tergerus dan hilang seluas 2 hektar. Diduga erosi terjadi akibat aktivitas penambangan pasir liar di sepanjang Sungai Kelawing, mulai dari Kabupaten Purbalingga hingga Banyumas. Para penambang mengeruk pasir yang berdampak terkikisnya tanggul sungai sehingga membuat makam dan lahan pertanian ikut hanyut. Kita juga tanah makam desa juga separuh udah kena itu Pak. Itu luasannya sampai berapa Pak yang kena dampak itu? Ya, kalau persis sih kita enggak ini ya, tapi yang jelas sudah banyak lah. Terus di sebelah makam sini masih wilayah Kali Cupak, cuma berdekatan dengan petir. Itu juga banyak lahan-lahan pertanian yang sudah hilang lah ibaratnya ke bawah. Pemerintah desa bersama warga berulang kali mengadukan penambangan pasir liar ini. Namun yakini aktivitas penambangan liar tetap berlangsung. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera menertibkan aktivitas penambangan pasir liar agar erosi di sepanjang daerah aliran Sungai Kelawing tidak semakin parah. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Polisi belum menyimpulkan pelaku dan motif pembakaran bocah berusia 8 tahun di Desa Pakis, Kabupaten Semarang. Polisi beralasan menunggu kondisi korban membaik untuk dimintai keterangan. Sudah 3 pekan sejak 24 Juni lalu, pelaku pembakaran bocah SP berusia 8 tahun di Desa Pakis, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang belum juga terungkap. Polisi belum meminta keterangan korban karena masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa. Saat ini polisi memprioritaskan pemulihan kesehatan korban sambil menggandeng dinas sosial dan psikolog. Namun polisi telah memeriksa sejumlah teman main korban, keluarga korban dan kepala dusun. Bisa menyampaikan bahwasanya anak itu dibakar temannya atau tidak, karena untuk sampai saat ini kita belum bisa meminta keterangan dari saksi korban, karena pada saat ini saksi korban masih dalam kondisi sakit, jadi kita mengedepankan kemanusiaan, kita tidak dan satu lagi karena dia anak-anak kita tidak bisa memaksakan. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah belum memberikan keterangan terkait perkembangan terkini kesehatan korban lantaran Direktur Rumah Sakit masih dalam kondisi sakit. Korban SP diketahui telah menjalani operasi sebanyak 3 kali akibat luka bakar serius dari bagian rambut, punggung, pantat hingga kaki. Korban diduga dibakar teman mainnya saat hendak membeli jajanan di warung tidak jauh dari rumahnya 3 pekan lalu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang remaja berusia 14 tahun di Purbalingga dicabuli 4 pria lanjut usia hingga kondisinya hamil. Para pelaku mengiming-iming korban uang puluhan ribu rupiah agar mau melayani nafsu bejat mereka. 4 pria lanjut usia berusia 51 hingga 62 tahun seharusnya menimang cucu di rumah. Namun mereka harus merasakan pengapnya jeruji penjara karena mencabuli gadis berusia 14 tahun yang tak lain anak tetangga mereka sendiri.
Mereka tega mencabuli korban selama 5 bulan, sejak bulan Januari hingga Mei 2023, sampai-sampai korban hamil. Perbuatan berulang dilakukan para tersangka dengan mengiming-iming korban uang antara 20 hingga 25 ribu rupiah. Mereka menggagahi gadis kecil itu di pekarangan dekat rumah korban. Ulah bejat 4 pria tua ini terbongkar atas laporan orang tua korban. Orang tua curiga dengan perubahan fisik korban sehingga akhirnya dilakukan tes kehamilan. Hasilnya mencengangkan, gadis remaja itu hamil. Ia pun mengakui telah dicabuli 4 pria tua yang merupakan tetangganya sendiri. Pelaku, saudara Asikin, itu mengajak korban ke rumahnya dengan mengiming-imingi uang, dengan mengajak berhubungan badan di rumahnya. Selanjutnya pelaku memberikan uang kepada korban sebesar 20.000. Besoknya pelaku Asikin ini menceritakan ke 3 temannya. Keempat pelaku dipastikan terancam melewati masa tua di balik jeruji penjara maksimal selama 15 tahun karena melanggar pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.